Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai bab 7 tentang hubungan nonlinear. Dengan anggota kelompok Deva, Zikra, Zahwan, Zikri, Bram, dan Satria. 7.1 Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. C tidak sama dengan 0. Bentuk gambar dari suatu fungsi kuadrat dapat berupa salah satu dari 4 kemungkinan bentuk potongan kerucut, lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. 7.1.1 Identifikasi persamaan kuadrat. Mengingat pangkat 2 dalam suatu persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X maupun variabel Y. Bahkan suku XY jika ada, maka bentuk yang lebih umum suatu persamaan kuadrat ialah AX pangkat 2 ditambah BXY ditambah BY pangkat 2 ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Setidak-tidaknya, salah satu A atau B tidak sama dengan 0. 7.1.2 Lingkaran. Lingkaran secara geometri ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut pusat. Jarak titik-titik tersebut terhadap pusat disebut jari-jari lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran adalah AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. A sama dengan B. Pusat jari-jari lingkaran dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umumnya sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya diperoleh bentuk baku rumus lingkaran yaitu dalam kurung X dikurang 1 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y dikurang Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. I dan J jarak pusat lingkaran terhadap suatu sumbu vertikal min Y dan sumbu horizontal min X, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran. Titik potong lingkaran pada sumbu koordinat dapat dicari dengan memisahkan masing-masing X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 secara bergantian. Jika I lebih besar dari R, maka lingkaran tidak memotong sumbu Y. Jika J lebih kecil dari R, maka lingkaran tidak memotong sumbu X. 7.1.3 Elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Yang panjang tersebut sumbu mayor, sedangkan yang pendek disebut sumbu minor. Persamaan elips bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 tambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Bentuk baku rumus elips adalah dalam kurung X dikurang I pangkat 2 sama dengan per R1 pangkat 2 ditambah Y dikurang Y pangkat 2 per R2 pangkat 2 sama dengan 1. Secara ilmu ukur, hiperbola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu besarnya tetap. Hiperbola mempunyai dua sumbu yang membagi dua hiperbola secara simetris, dan yang memotong hiperbola disebut sumbu transvers. Pada suatu hiperbola terdapat dua buah garis asimtot yang saling berpotongan. Titik potongnya disebut mana A dan C, berlawanan tanda. Persamaan tersebut dapat dijadikan bentuk standar untuk hiperbola. Bentuk umum persamaan hiperbola adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. A berlawanan dengan B. Bentuk baku rumus hiperbola adalah X dikurangi I kuadrat per M kuadrat dikurangi Y dikurangi J kuadrat per N kuadrat sama dengan 1. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan sumbu titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktrix. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetris dan sebuah sumbu ekstrim. Sumbu simetris parabola dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal, min Y, atau berupa garis yang sejajar dengan sumbu horizontal, X. Titik ekstrim parabola
Tak lain adalah titik potong antara sumbu simetris dan parabola yang bersangkutan. Fungsi kubik. Fungsi kubik atau sederajat 3 adalah fungsi yang pangkat tertinggi. Dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum persamaan fungsi kubik yaitu y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat plus dx pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik Helok atau inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau dari cembung menjadi cekung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim atau maksimum atau minimum, atau dua titik ekstrim, maksimum dan minimum. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada besarnya nilai-nilai B, C, dan D di dalam persamaannya. Dengan demikian, terdapat beberapa kemungkinan mengenai bentuk kurva suatu fungsi kubik. Penerapan ekonomi, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan ditunjukkan oleh kesamaan Qd sama dengan Qs pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linear. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal, marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Fungsi penerimaan. Yang pertama, bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue atau R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Yang kedua, penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang per unit, seperti halnya dalam konsep biaya. Dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata marginal. Yang ketiga, penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Yang keempat, penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Keuntungan, kerugian, dan peluang pokok. Menganalisis jumlah minuman produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan peluang pokok, profit 0, R sama dengan 0. Terjadi apabila R sama dengan 0, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tapi tidak pula menderita kerugian. Tingkat produk Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan peluang pokok. Sebab permintaan total semua dengan pengeluaran. Total R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi. Sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total R kurang dari C. Sedangkan di area area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan utang, sebab penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total R lebih dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C maksimum. Fungsi utilititas. Fungsi utilititas menjelaskan besarnya utilititas atau kepuasan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang atau jasa. Pada umumnya semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, semakin besar utilititas yang diperoleh. Kemudian mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Utilititas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilititas total atau total utility dari mengkonsumsikan suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik
dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Utility marginal atau marginal utility ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan suatu unit barang yang dikonsumsi. Utilitas total mencapai puncaknya ketika utilitas marginal 0, dari berkurang ketika utilitas negatif. Masukan yang digunakan fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi total atau total produk P yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan atau input faktor produksi yang digunakan dalam konsep produksi yang dikenal dengan pengertian rata-rata dan marginal. Produk rata-rata atau average produk AP ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan, merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal atau marginal produk MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Model distribusi pendapatan Pareto. Jumlah Pilpredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapat melebihi X adalah di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu. Pada umumnya berkisar 1,5, kecuali ditentukan lain-lain, B minus 1,5. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentang O kurang dari N kurang dari A dan O 0 kurang dari X kurang pendapatan maksimum dalam populasi. Karena model ini diterapkan secara universal, variabel pendapatan X dinyatakan dalam mata uang yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yakni dolar Amerika Serikat, US. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversikan dulu ke dalam satuan US. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ialah fungsi dari suatu konstanta berpangkat variabel bebas. Bentuk fungsi eksponensial yang paling sederhana adalah Y sama dengan N lebih dari 0. Kurvanya terletak di kuadran-kuadran atas, kuadran 1 dan kuadran 2, pada sistem koordinat. Dalam hal 0 kurang dari N kurang dari 1. Kurva dari Y bergerak menurun dari kiri ke kanan, atau monotonically decreasing, serta asimptotik terhadap sumbu min X dan memotong sumbu min Y. Pada 0, 1. Dalam hal N lebih dari 1, kurva dari Y bergerak menaik dari kiri ke kanan, atau monotonically increasing. Juga asimptotik terhadap sumbu min X dan memotong sumbu min Y. Pada 0, 1. Jika 1, kurvanya akan berupa garis lurus sejajar sumbu min X. Titik potong kurva eksponensial Y sama dengan nela plus C pada sumbu min X ialah IN 1, 0. Umum untuk ke-12 panel pada gambar. Fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Bentuk fungsi logaritmik yang paling sederhana adalah Y sama dengan pangkat N log X. Kurvanya terletak di kuadran-kuadran kanan, kuadran 1 dan kuadran 4, pada sistem koordinat. Dalam hal O kurang dari N kurang dari 1, kurva dari Y sama dengan N log X bergerak menurun dari kiri ke kanan. Asimptotik terhadap sumbu dan memotong sumbu min X pada 1, 0. Dalam hal N lebih dari 1, kurvanya bergerak menaik dari kiri ke kanan. Juga asimptotik terhadap sumbu min Y dan memotong sumbu min X pada 1, 0. Besar kecilnya nilai N menentukan kelengkungan kurvanya. Penerapan ekonomi. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas dasar jumlah modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang terjadi atau bunga yang dapat berbunga. Perhitungan bunga majemuk dapat ditentukan dengan MM sama dengan MO dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. MM sama dengan besar modal setelah N tahun. MO modal awal, I tingkat suku bunga, S periode. Model pertumbuhan. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Bagaimana yang dikemukakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Secara matematika, hal tersebut dapat dirumuskan PN sama dengan PO dalam kurung 1
tambah R tutup kurung N, di mana PN jumlah penduduk tahunan N, PO jumlah penduduk tahun awal, N jumlah tahun, R tingkat pertumbuhan penduduk. Kurva Gompers. Untuk menganalisis variabel yang gejala asimptotik terhadap batas jenuh tertentu, model pertumbuhan yang tetap untuk diterapkan adalah model pertumbuhan Gompers. Model ini didasarkan atas bentuk atau pola kurva Gompers yang bentuk persamaannya N sama dengan CA RT kuadrat. Kurva belajar. Kurva belajar adalah suatu cara yang berfungsi untuk mengetahui tingkat prestasi kuantitatif dari kemajuan belajar. Misalnya, saat belajar mengetik, jumlah kesalahan dan jumlah ketikan kata per menit dapat diketahui secara pasti dengan tujuan meningkat proses kecepatan mengetik. Model efisiensi Wright. Bentuk antilog persamaan yang disebut model efisiensi Wright yakni T sama dengan Aki B kuadrat, B sama dengan log R per 0,3010, di mana A merupakan waktu yang diperlukan untuk memproduksi unit pertama dari produksi yang dihasilkan, Q jumlah produksi, R tingkat efisiensi waktu produksi, dan T waktu produksi rata-rata kumulatif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.